Dikatakan buah durian ini adalah buah kebangsaan Singapura. Tapi persoalannya di manakah dia ditanam ya? Sebab kalau kat Malaysia ni okey, buah kebangsaan Malaysia durian dan juga betik. Buah durian diusulkan jadi buah nasional Malaysia. Mereka ribut dengan Singapura dan mau menjadikan durian sebagai buah nasional mereka. Mungkin nanti akan mereka laporkan ke UNESCO juga ya, seperti sarapan pagi yang sekarang menjadi Ke Malaysia buat belajar ilmu durian. Wih, gila loh, Mang Mehong keren parah. Kebun Akadu didatangi ahli durian dari negara Malaysia. Ini bentuk komitmen Akadu untuk meningkatkan skill berkebun durian dan membagikannya ke banyak petani durian di Indonesia. Tampilkan gambar kayak gitu ya, geng ya. Gambar buah kebangsaannya adalah buah durian. Sedangkan buah durian itu diimpor daripada Malaysia. Makanya itulah, disitulah letaknya, Bang. Di Indonesia, buah kebangsanya durian, ke apa, itu tidak dipermasalahkan oleh warga Malaysia. Namun Singapura, buahnya itu adalah kebangsaannya adalah durian, akan dipermasalahkan oleh negara Malaysia. Karena Singapura itu impor daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang buah durian nih, geng. Nah, ada sebuah podcast di Malaysia itu yang memperdebatkan tentang buah kebangsaan durian. Ternyata Singapura geng ya, menobatkan bahwa durian itu juga dari Singapura kayak gitu. Nah, disitulah geng orang Malaysia memperdebatkan tentang hal itu kayak gitu ya, geng ya. Namun mengapa dipermasalahkan oleh si Wan Nur ini, geng, kayak gitu? Kok dipermasalahkan pasal itu kayak gitu, geng ya? Apa katanya? Malaysia katanya mau klaim durian dan lain sebagainya. Mas ataupun abang, ataupun ape, ataupun orang tua kayak gitu ya, geng ya. Ikinya bilang Malaysia memiliki durian ciri khasnya sampai mendunia, yaitu Musang King dan juga Blackthorn kayak gitu ya, geng ya. Dan sampai petani-petani daripada Indonesia ini belajar kepada negara Malaysia kayak gitu. Mau tahu videonya seperti apa? Jom kita simak dulu lah bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dikatakan buah durian ini adalah buah kebangsaan Singapura. Tapi persoalannya di manakah dia ditanam ya? Sebab ya juga, Malaysia betul ni juga. okey, buah kebangsaan Malaysia durian dan juga betik. Ya, betik, sebab kita jarang Betik tu dengar apa, geng? mengenai betik ni kan. Oke. Kami bawakan kepada anda 3 abang-abang yang bercerita tentang durian. Mereka ini memang penjual durian dan nak kongsikan dengan kita. Durian jadi buah kebangsaan Singapura. First impression anda apa? Terkejut lah. Okey. Sebab selama kita berniaga durian, belum pernah lagi kot kita orang ambil buah daripada Singapura. Betul juga. Pelik juga kan, geng? Kau ambil dari Malaysia dia? Malah kita yang hantar ke sana. Sebenarnya memang banyak mereka ambil daripada negara kita terutamanya di Johor lah, Singapura ni. Betul. Dia dah ada ejen-ejen lah daripada Malaysia, daripada Johor, daripada Pahang dan Perak akan hantar ke Singapura. Apa agaknya bukti sejarah yang Singapura ni boleh claim durian sebagai buah kebangsaan? Kita nak kena pertahankan ni, yang Malaysia ni memang terkenal dengan buah durian. Daripada segi sejarah tu kita mungkin tak tahulah ada belah sana macam mana, tapi cuma yang kita tahu mungkin ni pandangan kami lah sebagai penjual durian. Singapura ni buah yang diambil daripada kita memang buah-buah A, buah yang cantik-cantik. So memang lambakan buah yang cantik tu memang ada dekat tempat dia, tapi daripada kebun kita, daripada Johor. Dia macam tu. Kalau kat Singapura, dia orang tanam dekat dalam ni ke? Pasu. Macam mana Fan, boleh ke pokok durian ni tanam dalam pasu? Aduh, Tanam dalam pasu ni dalam seminggu 2 minggu boleh lah. Lepas tu dia nak kena pindahkan kat mana tu. Kan dia menggekah dia punya akar tu semua kan? Susah tak tanam pokok durian ni, Fan?
susah. Susah. Berapa lama masa nak diambil kalau nak dapat hasilnya tu? Sekarang yang paling cepat kita boleh buat 5 tahun. Buah durian diusulkan jadi buah nasional Malaysia. Asosiasi Produsen Durian Malaysia juga ngusulin tanggal 7 Juli jadi hari durian nasional di sana. Menurut penelitian, pohon durian diduga berasal dari wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Bahkan, Kalimantan juga dikenal sebagai pusat keanekaragaman durian dunia. Nggak heran, ada tradisi menarik terkait durian di masyarakat Dayak di desa Petak, Bahandang, Kalimantan Tengah. Saat musim panen tiba, warga di desa berbondong-bondong membuat pondok kecil di sekitar pohon durian untuk menunggu durian runtuh. Kearifan lokal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Dayak sangat menghormati alam dan menjaga hutan tetap produktif. Jadi nggak ada yang namanya manjat atau memetik durian sebelum waktunya. Selain punya nilai budaya, pohon durian juga punya peran penting buat lingkungan. Penelitian IPB membuktikan satu pohon durian bisa menyimpan hingga 2 ton karbon. Jadi kira-kira buah apa yang layak jadi buah nasional kita? Rambutan. Mereka ribut dengan Singapura dan mau menjadikan durian sebagai buah nasional mereka. Mungkin nanti akan mereka laporkan ke UNESCO juga ya, seperti sarapan pagi yang sekarang menjadi warisan budaya dunia tak benda buat mereka gitu. Dan sebenarnya saya sudah lama sekali ingin membahas video ini ya, sejak ini bermula. Tapi kan semua penonton channel ini tahu kalau saya ini bukan YouTuber profesional gitu. Jadi saya hanya bisa membuat video di waktu luang, terpaksa saya memilah-milah video apa yang saya tampilkan. Padahal ini lucu sekali sebenarnya. Nah, rebutan durian antara si bangsa tukang klaim aib dunia, aib peradaban Melayu ini dengan Singapura ini, itu sebenarnya perseteruan ya. Jadi itu saga politik kuliner geopolitik Asia Tenggara ini sebenarnya. Jadi itu tiap musim durian tiba itu mereka ribut berdua ya. Karena apa? Karena sebenarnya durian ini kan ciptaan Tuhan ya, nggak diklaim lucu juga gitu. Orang lain juga punya, Indonesia ada, di Thailand ada, di sini gitu. Tetapi kemudian ada masuk dia itu usaha manusia gitu ke dalam memuliakan varietas tertentu itu, dan Malaides ini memuliakan varietas durian Musangking. Kalau Thailand itu ada montong, kalau kita banyak ya. Nah, jadi Malaides ini menganggap durian Musangking ini adalah kebanggaan nasional mereka gitu. Nah, asalnya dari Kelantan gitu. Nah, varietasnya itu terdaftar juga dan sekarang jadi komoditas ekspor besar lah. Nah, Singapura sendiri sebenarnya tidak pernah secara resmi itu mengklaim bahwa mereka itu sebagai asal durian Musangking gitu ya. Tapi banyak media di Singapura ya dan juga di netizennya itu menyebut durian Musangking ini sebagai MSW. Jadi MSW ini apa? Mau San Wang. Itu mereka menyebutnya itu sebagai Singaporean durian. Jadi durian Singapura gitu, karena buah itu meskipun ditumbuh di Malaides tapi banyak ditemukan di Singapura gitu. Nah, itu yang bikin Malaides, negara tukang klaim ini, dengan otak tukang klaimnya, oh ini Singapura klaim durian kami nih. Oke, ini pendapat saya ya Bang ya. Ini pendapat saya. Abang, kenapa selalu menyebut negara Malaysia? Padahal nggak ada tuh dari YouTuber-YouTuber daripada Malaysia menyebut negara kita. Seperti abangnya mengatai Malaysia deh, kayak gitu ya Bang ya. Oke, kita bercakap pasal durian. Kenapa sampai orang Malaysia bilang Singapura mengklaim tentang hal itu? Karena kalau Indonesia menampilkan buah kebangsaannya itu durian tidak dipermasalahkan oleh oleh Malaysia, sedangkan Singapura juga menampilkan gambar kayak gitu ya geng ya, gambar buah kebangsaannya adalah buah buah durian, sedangkan buah durian itu diimpor daripada Malaysia. Makanya disitulah letaknya Bang. Jadi sampean membuat statement seperti itu, ikinya counter balik kayak gitu Bang ya. Jadi pastinya lah Malaysia marah kenapa buah kebangsaan Singapura itu durian. Kayak gitu ya gengnya. Kalau Indonesia buah kebangsaannya durian itu tidak dipermasalahkan oleh warga Malaysia. Namun Singapura buahnya itu adalah kebangsaannya adalah durian, akan dipermasalahkan oleh negara Malaysia karena Singapura itu impor daripada Malaysia. Kayak gitu buah duriannya. Jadi paham di situ ya Bang ya. Jadi konteksnya di situ. Mungkin kenapa warga Malaysia terus mendaftarkan, terus melaporkan ini karena dia impor ataupun ngambil buah itu dari Malaysia. Kenapa dia buah kebangsaannya
itu durian, padahal itu impor dari Malaysia kayak gitu bang aslinya. Jadi abang ngomong terlalu panjang itu, aduh, pening juga. Nah, sekarang kayak gini aja ya Bang, ya nggak usah lah durian itu dari mana, itu memang dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya geng ya, untuk kita makan semua kayak gitu ya geng ya. Namun, memang yang paling terkenal ini di dunia ini adalah durian daripada Malaysia, sampai warga Indonesia sendiri mengakuinya, tidak percaya. Jom kita simak lagi bersama-sama. Ada yang lebih penting dari Torik 2 bulan udah haji. Mang Mehong lagi ke Malaysia buat belajar ilmu durian. Wih gila loh, Mang Mehong keren parah. Ini demi durian Indonesia nih. Akadu sengaja mengirim Mang Mehong jauh-jauh ke negeri jiran hanya untuk mencari kitab durian di kampung durian runtuh. Ketemu Ato, Opa, Kak Ros dan budak-budak comelnya. Hei, bercanda ya, bercanda. Jangan marah ya adik-adik Malaysia. Siap, harus kita akui Malaysia kalau perkara durian kamu orang jauh lebih maju dibanding Indonesia. Salut buat Malaysia, respect. Makanya kita mau belajar dan berguru langsung ke Malaysia. Kita mau tahu bagaimana sih caranya orang Malaysia mengembangkan duriannya sampai bisa menghasilkan banyak varietas durian yang berkualitas. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk kemajuan bersama. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara-negara ASEAN yang lainnya harus maju bersama. Kita saudara satu iklim, satu bendera ASEAN, sudah selayaknya kita maju bersama. Duri hitam, Musang King, Mas Muar, Tupai King, siapa yang tidak tahu durian-durian itu? Durian kebanggaannya rakyat Malaysia, asli dari Malaysia. Doain Akadu juga ya supaya bisa mengembangkan varietas durian asli Indonesia supaya bisa sehebat durian Malaysia. Nah, kita tunggu ya Mang Mehong balik ke Indonesia. Nanti kita sharing oleh-oleh ilmu apa saja yang dibawa Mang Mehong dari Malaysia. Kebun Akadu didatangi ahli durian dari negara Malaysia. Ini bentuk komitmen Akadu untuk meningkatkan skill berkebun durian dan membagikannya ke banyak petani durian di Indonesia. Sekali lagi kita harus akui kalau Malaysia jauh lebih baik pencapaiannya di bidang durian dibandingkan negara kita. Oleh karena itu, Akadu merasa akan sangat tepat sekali untuk belajar ilmu durian kepada mereka. Yang Akadu ketahui, Malaysia bukan hanya sukses dalam teknik berkebun duriannya saja. Tidak hanya sukses membuahkan durian yang berkualitas, penanganan hama, penyakit, dan teknik-teknik berkebun durian yang lain. Tapi Malaysia juga sukses dalam membranding duriannya sehingga bisa memasarkannya ke banyak negara yang lain. Siapa yang tidak tahu durian Musang King? Ya betul, durian Musang King adalah salah satu contoh pencapaian terbaik, ikhtiar yang maksimal dari para petani durian di Malaysia. Bayangkan saja, dengan durian Musang King ini, sudah banyak sekali para petani durian yang memetik manfaatnya. Bahkan tidak hanya di Malaysia, di negara kita ini, termasuk Akadu. Hari ini Akadu akui sekali lagi, kita kalah oleh Malaysia dalam hal teknis dan pemasaran. Tapi soal alam dan sumber dayanya, negara kita punya lebih banyak potensi. Oleh karena itu, tetap dukung Akadu dan petani durian lainnya. Kita akan terus belajar dan semoga durian lokal kita bisa lebih baik di masa depan. Amin. Dulu, durian udah eksis sejak lebih dari 600 tahun lalu di Asia Tenggara. Catatan paling awal ada di abad ke-15, saat pedagang Arab dan Eropa mencatat buah besar dengan kulit berduri dan aroma kuat di Kepulauan Melayu. Konon, di zaman kerajaan, durian cuma disajikan untuk bangsawan dan tamu istimewa, kayak VIP lounge, tapi versinya buah. Tapi sekarang, durian bisa ditemukan di pinggir jalan, dan bangsawannya cuma abang tukang kupas yang lihai main parang. Oh ya, bijinya juga bisa dimasak loh. Dulu jadi camilan kerajaan, sekarang jadi camilan kalau nggak sengaja ketelan. Kalau seperti petani-petani ataupun konten kreator seperti Kadun ini ataupun petani ini kayak gitu ya kayaknya sangat merespek negara Malaysia. Ini intinya sangat salut sekali karena ini belajar ilmu. Nah, kayak gitu. Namun kepada siapa tadi namanya? Geng apa? Aduh, ya Allah, Robi Wan Nur itu, geng, kenapa selalu mempermasalahkan mencari celah, mencari buah busuknya daripada negara Malaysia? Ikinya yang sampai heran sampai sekarang, geng. Kenapa? Apakah dia sakit hati kayak gitu? Apakah dia tidak bisa menerima fakta kayak gitu ya, kayak orang-orang seperti ini ya, geng ya, seperti apa namanya, Harimau Agam, terus Kokori, Awan Winur, Siti Hazahab kayak gitu ya, geng, dan lain sebagainya kayak itu, Avatar dan lain sebagainya lah, pokoknya yang tidak suka dengan Malaysia, yang mengajak netizen Indonesia untuk membenci negara Malaysia. Dan yang netizen-netizen yang pandai kayak gitu ya, geng, yang IQ-nya di atas rata-rata tidak akan mau, geng. Namun IQ yang di bawah rata-rata kayak gitu ya, geng, pastinya mau kayak gitu ya, geng, ya, karena mereka gampang sekali diracuni oleh omongan-omongan orang-orang ini kayak gitu ya, geng, ya. Jadi marilah kita berpikir cerdas, wahai rakyat Indonesia, kayak gitu. Jangan gampang diolok-olokin sama orang ini. Kalian berkomentar seakan-akan kalian paling maju, kalian paling hebat. Gak usah lah mengompor-ngompori kayak gitu ya, geng. Itu permasalahannya warga Malaysia yang mengimpor durian ke Singapura. Makanya kenapa
durian kebangsanya kok Singapura, kok malah buah durian itu yang peliknya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.